Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita hari ini tentang infak dan sedekah berkenaan dengan hal-hal yang bisa merusak nilai infak dan sedekah yang kita tunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana segala amal ibadah, amal amal soleh dan amal kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla nilai pahalanya. Tak terkecuali juga amal infak dan sedekah yang ditunaikan oleh umat Islam. Ada yang bertanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adakah hal-hal yang bisa merusak nilai daripada infak dan sedekah yang kita tunaikan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 265. Pada ayat 261, Allah memotivasi umat Islam agar senantiasa berimpak dan bersedekah. Karena dalam impak dan sedekah itu ada pahala yang maha besar. Pahala yang sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atin habbatin wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yang menginfakkan hartanya, yang mensedekahkan hartanya. Perumpamaannya seperti orang yang menanam sebuah biji, tumbuh 7 cabang dari biji tersebut. Wa fi kulli sumbulatin mi'atin habbatin. Di setiap cabang itu ada 100 buah hasilnya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan pahala bagi siapa yang ia keingini. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezekinya dan Allah itu maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah memotivasi kita, menganjur kita umat Islam agar senantiasa berbagi dalam harta dan rezeki yang kita dapat tersebut. Sungguhnya dalam rezeki yang kita infakkan, dalam rezeki dalam harta yang kita sedekahkan akan melahirkan rezeki-rezeki yang lain. Diumpamakan akan melahirkan pahala yang berlipat ganda. 1 yang diberi, 7 yang tumbuh, 100 setiap cabang dari setiap yang tumbuh tersebut ada 700 yang dijanjikan Allah. Bisa jadi ini adalah pahala yang akan kita terima dalam dunia ukhrawi kita. Bisa ini adalah kebajikan yang kita terima dalam kehidupan duniawi kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita bergemar berimpak dan bersedekah. Tetapi harus kita catat, ketika Allah sudah memotivasi kita untuk bergemar berimpak, gemar bersedekah, Allah memberi syarat seperti apa sedekah dan infak yang akan melahirkan pahala yang berlipat ganda tersebut. Dalam ayat berikutnya, allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yusba'una ma anfaqu mannaw wala azab lahum ajruhum minda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi harta yang mereka infakkan, tidak mengiringi harta yang mereka sedekahkan. Pertama, manna, tidak mengiringi dengan cara menyebut-nyebutnya untuk didengarkan agar dia bangga. Wala aza, tidak pula dengan cara menyakiti hati penerimanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat 262 ini Allah memberi 2 syarat agar sedekah dan infak kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama apa? Infak kita itu tidak boleh disering disebut-sebutkan. Menyebutkan ini agar kita bangga. Ini adalah penyakit hati. Namanya sum'ah. Kita ingin didengar oleh orang lain. Maka kita sebut-sebutkan pemberian kita kepada orang lain agar kita didengar oleh orang lain. Pada saat itu akan timbul rasa bangga kita yang akan melahirkan rasa takabur dalam jiwa kita. Karenanya ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ketika kita berimpak, ketika kita bersedekah,
Dengan sering-sering kita menyebutnya. Tangan kanan memberi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tangan kiri kita tidak tahu. Itulah yang harus kita lakukan. Biarlah Allah yang menilai apa yang kita berikan. Yang kedua kata Allah, wala azza, dan jangan pula sakiti hati penerimanya. Karena ketika kita memberi, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, jangan iringi infak dan sedekah itu dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan bagi si penerimanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Saat ini kita dihebohkan dengan pemberian nasi yang dilabeli dengan nasi anjing. Bagi umat Islam, anjing itu adalah hewan yang najis bagi mereka. Ketika orang memberi bantuan kepada mereka dengan label nasi anjing, itu menyakitkan bagi mereka dalam hal menerimanya. Hal seperti inilah yang tidak boleh, ma'asyiral muslimin. Ketika kita ingin memberi kepada orang lain, berilah dengan lillahi ta'ala, dengan ikhlas, bukan dengan label apa-apa. Jangan sakiti hati penerimanya. Adakah bentuk lain menyakiti hati penerima? Ada. Terlalu sering menyebutkan harta pemberian kita kepada orang lain. Maka kita sebut-sebut di hadapan dia ketika dia berada di hadapan orang lain. Sehingga malu orang-orang yang menerimanya. Baik ketika diberikan maupun sesudah diberikan. Atau sudah beberapa saat sesudah itu. Itu bisa merusak nilai daripada infak dan sedekah yang kita tunaikan. Kalau bukanlah karena kalau tidak saya beri bantuan lu, dia tidak ada apa-apa. Dia masih miskin. Kalimat-kalimat tersebut menyakiti hati orang-orang yang pernah menerima infak dan sedekah kita. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun yang kita beri dalam bentuk infak dan sedekah yang kita tunaikan, jangan kita sebut-sebut pemberian kita. Kemudian jangan pula kita sakiti hati penerimanya sehingga malu orang-orang yang menerimanya dengan kalimat-kalimat yang kita keluarkan. Hilang harga diri mereka. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Etika memberi adalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Etika memberi adalah ketika kita memberi, kita diam saja dengan niat lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yasba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Kalimat sopan santun, bicara dengan sopan santun, wa maghfiratun, memberi maaf kepada orang-orang yang meminta, khairun, lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan kalimat yang menyakitkan. Wallahu ghaniyyun halim. Allah itu maha kaya tapi maha lembut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ada orang datang meminta kepada kita, mungkin pada saat itu kita sedang tidak berpunya, atau pada saat itu ada hal yang mendesak yang harus kita kerjakan sehingga kita tidak sempat untuk memberinya. Tolaklah mereka dengan bahasa yang sopan santun. Tolak dengan mereka dengan baik. Jangan hardik mereka. Jangan bentak mereka. Atau ketika mereka juga memaksa, ketika kita tolak dengan baik, mereka juga memaksa. Beri maaf kepada mereka. Lapangkan dada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kita paksakan untuk memberi mereka, tapi ketika kita memberi itu dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan bagi mereka. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, pada saat ini saya sedang tidak ada. Insya Allah lain kali kita akan tunaikan ini. Insya Allah lain kali kalau rezeki Allah lancarkan rezeki, insya Allah kita akan bantu. Seperti ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kalimat-kalimat yang menjejukkan, bukan dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Apalagi kita bentak, apalagi kita hardik mereka. Inilah tuntunannya bagi kita ketika kita berinfak dan sedekah. Ketika kita ingin memberi kepada mereka, berilah dengan baik. Ketika kita tidak ada untuk membantu mereka, tolaklah mereka dengan bahasa yang sopan dan santun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya dalam ayat 264 Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal 'adza kallazina yunfikuna ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir
Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hancurkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkitnya, bil manni, menyebut-nyebutnya, wal azab, yang kalimat menyakitkan bagi penerima. Seperti orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, ria'an nas, riak kepada manusia, tidak yakin dengan Allah dan tidak yakin pula dengan kehidupan akhirat ada balasannya. Di samping melarang untuk menyebut, mengungkit-ungkit pemberian kita, menyakiti hati penerimanya, Allah juga mengatakan berimpak, bersedekah, beramal itu tidak boleh ria kepada manusia, untuk mencari perhatian manusia, untuk agar dilihat oleh manusia. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, innama a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung dengan niat. Setiap amal itu dibalas dengan niat. Kalau niat kita ingin diperhatikan oleh manusia, agar dapat sebatas perhatian dari manusia lah yang kita dapat. Kalau niat kita adalah agar didengar oleh manusia, hanya atas pendengaran orang lain lah yang kita dapat. Tetapi kalau niat kita berinfak, niat kita bersedekah lillahi ta'ala untuk membantu orang lain, insya Allah akan alirkan pahalanya yang berlipat ganda kepada kita. Allah yudha'ifu liman yasha. Bagi Allah itu melipat ganda, itu adalah hak prerogatif dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang berinfak, bersedekah itu menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya, menyakiti hati penerimanya, atau riak riak kepada manusia yang lain. Pamasaluhu kamasali sofanin alai turab. Perumpamaan mereka adalah seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Fa'asabahu wabilun. Kemudian datang hujan lebat menyiram batu tersebut. Fatarakahu sauda. Kemudian batu itu menjadi, debu itu hilang, licin, tidak berbekas sama sekali. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari yang mereka kerjakan. Tidak ada yang mereka dapatkan dari infak dan sedekah yang mereka tunaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah itu tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kufur nikmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kepada siapa infak dan sedekah itu utama untuk diberikan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang diinfakkan. Katakan kepada mereka, apapun yang kamu infakkan atau kamu nafkahkan, berikanlah kepada kedua orang tua kamu, kepada kerabat kamu, kepada anak-anak yatim, kepada kaum fakir miskin dan ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kamu kerjakan dari dalam nilai-nilai kebajikan itu, fa innallaha bihi alim. Allah itu pasti mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini memberi gambaran kepada kita, sesungguhnya ketika kita ingin membantu orang lain, ketika kita ingin menolong orang lain, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, berinfak dan bersedekah, maka yang utama itu adalah kedua orang tua kita dan kerabat kita. Mereka adalah nasabiah kita. Untuk orang tua tidak hanya sebatas infak dan sedekah, untuk kehidupan kedua orang tua adalah kewajiban kita sebagai anak-anaknya, sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, kaum kerabat kita. Seandainya kerabat kita itu ada yang kehidupannya tidak memadai dan kita lebih memadai dari mereka, tentu utama
tahu dengan kita adalah paling utama adalah kaum kerabat kita. Kemudian anak-anak yatim ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kemudian kaum fakir miskin, terutama kaum fakir miskin yang merupakan jiran kita. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Dan Ibnu Sabil, orang-orang yang dalam perjalanan sehingga minta pertolongan kepada kita semua. Sesungguhnya apapun nilai kebajikan bagi kita, Allah itu pasti tahu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah kajian kita pada hari ini tentang hal-hal yang bisa merusak daripada amal infak dan sedekah yang kita tunaikan. Kalau kita ingin sedekah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, diberi dengan ganjaran pahala yang besar, maka pertama bagi kita berinfaklah lillahi ta'ala, bersedekahlah lillahi ta'ala. Jangan iringi infak dan sedekah kita itu dengan cara mengungkit-ungkitnya, dengan cara menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain sebagai sebuah kebanggaan. Kemudian selanjutnya, jangan sakiti hati orang-orang yang menerima infak dan sedekah dari kita itu dengan perbuatan dan perkataan kita. Dengan perkataan yang kasar, ataupun dengan perbuatan-perbuatan kita. Seperti menampilkan foto-foto mereka ketika menerima bantuan di media sosial. Yang kadang-kadang hal-hal seperti tersebut menjatuhkan dan menghilangkan harga diri mereka. Kemudian, kata Allah, jangan iringi infak sedekah kita itu dengan sifat ria. Karena ria itu akan menghilangkan nilai-nilai pahala daripada infak dan sedekah yang kita lakukan. Kata kuncinya adalah mari kita beramal soleh dan beramal kebajikan. Kita bantu orang lain dengan kelebihan harta kita. Kita bantu orang lain dengan maliyah kita. Tapi yang kata kunci, niatnya harus lillahi ta'ala. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal tergantung dengan niat, dan setiap amal itu dibalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tahtadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.